Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibi dengan NIM 24031122357. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel. Seperti yang perintah soal tugasnya, di mana kita akan menggabungkan beberapa tabel. Nah, seperti yang kita tahu kan, seperti yang lain-lainnya itu kan tidak dalam satu tabel. Jadi kita akan menggabungkannya di sini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tabelnya di CLI, tapi saya sekarang akan menggunakan Workbench untuk menggabungkan tabelnya. Itu. Oke, langsung saja. Pertama itu saya akan menggunakan query select karena setiap query untuk menampilkan data wajib dimulai dengan kata kunci select. Jadi saya tulis select. Fungsinya adalah untuk mendeklarasikan kolom-kolom yang akan menjadi hasil akhir. Nah, selanjutnya itu sorry salah. Select yang di sini. Selanjutnya itu pengembalian ID pengembalian kode pengembalian gitu. Saya butuh kode pengembalian. Nah, data aslinya adalah ID pengembalian dari tabel pengembalian. Maka saya tulis pengembalian ID pengembalian. Formatnya adalah table dan kolom. Ini saya gunakan untuk memastikan tidak ada kekeliruan data. Kemudian karena judul kolom di PDF itu berbeda, karena judul kolom PDF itu kode pengembalian, maka kita akan menggunakan S seperti alias lah gitu. S kode pengembalian untuk jadi menggunakan S untuk mengubahnya agar outputnya nanti itu seperti ini kode pengembalian. Nah, gitu. Selanjutnya juga diulang-ulang dengan cara yang sama, cuman untuk tanggal kembali, pengarang dan juga denda ini tidak menggunakan S karena mereka sudah sesuai dengan apa yang ada di PDF itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot menambahkan S lagi. Selanjutnya itu from. Setelah daftar kolom selesai, saya butuh titik awal yaitu from pengembalian. Artinya, saya memerintahkan database untuk memulai pencarian dari tabel pengembalian karena ini adalah laporan pengembalian. Selanjutnya itu join. Nah, sekarang saya butuh menghubungkan tabel-tabel lain untuk melengkapi data. Join peminjaman on pengembalian ID peminjaman sama dengan peminjaman ID peminjaman. Saya butuh data dari tabel peminjaman, maka saya tulis join peminjaman. Aturan penghubungannya dengan on adalah berdasarkan kolom yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu ID peminjaman. Selanjutnya join anggota. Ini selanjutnya saya butuh data nama dari tabel anggota. Tabel peminjaman yang sudah tersambung memiliki kolom ID anggota yang bisa dijadikan jembatan ke tabel anggota. Maka saya tulis join ini. Lalu proses join selanjutnya diteruskan sampai ke tabel buku dan juga kategori. Hingga semua tabel yang datanya saya butuhkan di select berhasil terhubung. Dan ketika di run maka dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Tabel-tabelnya bergabung gitu, seperti kode pengalian, tanggal kembali, kode pinjam dan juga lain-lain. Selanjutnya untuk soal yang kedua itu mencari anggota dengan dua kriteria. Nah, langkah yang pertama itu juga sama, yaitu kita akan mengklik mengetik select terlebih dahulu. Di sini select anggota ID anggota ID gitu. Ini adalah perintah untuk memberitahu database kolom apa saja yang akan kita tampilkan di hasil akhir select itu. Dan saya menulis dua kolom ini seperti anggota dan juga nama ini karena permintaan soal adalah untuk menampilkan daftar anggota, maka saya memilih untuk menampilkan informasi yang paling esensial dari seorang anggota, yaitu ID anggota dan juga nama mereka. Saya menggunakan format tabel dan kolom juga seperti yang tadi, ini tabelnya dan ini kolomnya. Untuk memastikan data ini diambil secara spesifik dari tabel anggota. Nah, selanjutnya itu from anggota. Setelah menentukan apa yang mau ditampilkan, saya harus menentukan dari mana data itu berasal. Saya memulainya dengan from anggota karena informasi utama yang saya select adalah ID dan nama. Ada di tabel ini. Ini menjadi titik awal kita. Lalu join lagi. Nah, namun untuk melakukan penyaringan nanti saya butuh data dari tabel lain. Oleh karena itu saya melakukan join ke tabel peminjaman. Alasannya tabel peminjaman berisi ID anggota dan ID buku yang menjadi jembatan vital untuk menghubungkan
anggota ke catatan peminjaman dan denda mereka. Nah, aturan on memastikan kita hanya menyambungkan catatan yang ID anggotanya cocok. Selanjutnya join pengembalian on peminjaman bla bla bla. Nah, selanjutnya saya join lagi ke table pengembalian. Alasannya karena salah satu syarat di soal adalah tentang denda dan data denda hanya ada di tabel pengembalian. Dengan join ini sekarang saya punya akses ke beberapa data yang saya butuhkan untuk menyaring. Selanjutnya itu where setelah semua tabel yang dibutuhkan terhubung, sekarang saatnya menerapkan aturan penyaringan dengan perintah where. Semua kondisi setelah where harus terpenuhi. Nah, pengembalian denda sama dengan 0. Ini adalah kondisi pertama, terjemahan dari anggota yang tidak terkena denda. Jadi query hanya akan memproses baris yang nilai kolom dendanya adalah 0. Lalu selanjutnya saya menggunakan n karena soal meminta dua syarat yang keduanya harus terpenuhi. Jadi N anggota .id anggota not in. Ini adalah kondisi kedua terjemahan dari bukan anggota yang meminjam buku pemrograman web PHP. Perintah ini akan menyaring lebih lanjut memastikan ID anggota dari baris yang lolos kondisi pertama tidak akan ada di dalam daftar yang dihasilkan oleh subquery. Nah, subquery select perintah di dalam kurung ini bekerja terpisah untuk membuat sebuah daftar. Tujuannya adalah untuk memastikan daftar ID anggota dari semua yang pernah meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Daftar inilah yang menjadi acuan not in untuk melakukan pengecualian. Jadi, jika kita run, hasilnya akan menampilkan Rina Lestari dan Dewi Kurnia yang dendanya 0 dan tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.